MU yang dulu bukanlah MU yang sekarang. MU di zaman Erik ten Hag adalah MU yang paling menarik untuk ditonton setelah era keemasan Sir Alex Ferguson. Banyak hal-hal mendasar yang coba dirubah oleh Erik ten Hag untuk mengembalikan masa keemasan MU seperti zaman Sir Alex Ferguson. Hal-hal yang dirubah tersebut meliputi kebijakan transfer, menghilangkan ego-ego pemain, merubah attitude pemain, merubah cara kerja pemain, cara latihan pemain. Maka dari itu, mari kita mulai. Baik fans MU maupun non-fans MU pasti sepakat, MU di era Erik ten Hag ini akan kembali lagi menjadi klub besar yang selama ini fans-fansnya, kalau aku sih enggak, fans-fansnya itu selalu mengandalkan sejarah kayak gitu. Nah, di zaman Erik ten Hag inilah aku, bahkan fans MU lain, bahkan non-fans MU yakin bahwasannya MU akan kembali ke masa kejayaan mereka. Alasannya simple, karena Erik ten Hag itu pelatih yang tegas, pelatih yang nggak neko-neko, bisa menjadi orang yang tegas, bisa menjadi orang yang keras. Tapi di sisi lain aku melihat dia memiliki jiwa kebapaan, jiwa-jiwa yang tidak keras, jiwa yang tidak keras kepala, ya lebih tepatnya tidak keras kepala, lebih bisa mengambil hati pemain, khususnya pemain-pemain senior yang berpengaruh di ruang ganti kayak gitu. Nah, di era Erik ten Hag ini kalian juga pasti sepakat, kita melihat MU bermain itu lebih enak untuk dilihat, lebih variatif. Pemain itu lebih lebih keinginannya untuk bermain itu lebih besar daripada sebelum era Erik ten Hag, ya. Bisa dibilang era keemasan MU setelah Ferguson itu kan adalah zaman Mourinho gitu ya. Mereka berhasil meraih, ya kalau kita patokannya adalah gelar, ya mereka berhasil meraih treble di musim berapa sih, di musim pertama atau kedua si Mourinho. Tapi ya kalau aku nggak hitung itu treble, karena treble-nya treble piala kaleng gitu loh, ngerti nggak? Jadi nah, kenapa aku mengatakan demikian, ada alasannya kayak gitu. Ada beberapa alasan yang akan aku sampaikan kenapa MU akan kembali lagi menjadi klub besar di tangan seorang Erik ten Hag gitu. Yang pertama, manajemen itu berubah gitu. Nah, sebelum era Erik ten Hag itu manajemennya, seorang ownernya itu adalah si Ed Woodward. Ed Woodward itu bukanlah orang sepak bola, dia orang ekonomi, yang artinya dia lebih mementingkan sisi marketing, sisi komersil daripada sisi sepak bolanya. Ya memang tidak masalah sebuah klub itu mementingkan sisi komersil, cuman jangan lebih besar dari sisi sepak bolanya, karena kalau komersil yang dipentingkan maka akan lebih besar dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Bagaimanapun juga klub juga memiliki pegawai, memiliki pelatih, memiliki pemain dan juga lain sebagainya untuk digaji. Nah, kalau hanya mengandalkan uang dari penjualan tiket dan juga uang dari menang turnamen, itu rasaku sih tidak akan cukup. Yang besar itu kan dari sponsor, dari hak siar, dari penjualan jersey pemain. Nah, itu adalah produk dari sisi komersial sepak bolanya kayak gitu. Nah, di era Erik ten Hag semua itu kan diganti, mulai dari CEO-nya itu John Murtough yang ya sejak so far so good kayak gitu. Kemudian direktur olahraganya itu diganti, si direktur teknik atau direktur olahraganya diganti menjadi si Arnold ataupun Fletcher itu. Nah, itu adalah hal mendasar yang pertama yang harus diganti. Aku cukup senang ketika CEO-nya si Ed Woodward itu ganti, karena ini orang taunya cuma membeli pemain mahal tapi tidak begitu dibutuhkan untuk tim kayak gitu ya. Beberapa banyak pemain yang sudah dibeli dia yang tidak dibutuhkan oleh tim, seperti Lukaku, seperti Pogba, seperti ya Martial, seperti Sancho, bahkan di tangan dia, Harry Maguire. Semua pemain yang kusebutkan tadi kan dibeli itu karena sudah digadang-gadang oleh media, sudah dibesar-besarkan oleh media, sehingga ketika MU beli, maka
fans itu akan membeli jersinya. Ketika fans membeli jersinya, ya beli pemain 80 juta, ya 2 hari juga selesai itu, dapat kembali lagi 80 jutanya gitu loh, ngerti nggak? Toh ya juga bukan uang dia gitu. Jadi sisi komersilnya itu lebih besar daripada sisi sepak bolanya di tangan seorang Ed Woodward menjabat sebagai CEO ataupun ya kalau di Indonesia direktur utamanya Manchester United kayak gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu kan sudah dibuang, sudah dicampakkan oleh ya kasarnya Glazer. Ya Glazer pinter juga sedikit, dia menganggap ya kalau MU-nya lebih bagus lagi bermain, bisa meraih gelar, tentu revenue ataupun profit yang mereka dapatkan itu akan lebih besar lagi kalau daripada hanya mengandalkan sisi komersilnya begitu. Nah, setelah Edward Ward diganti oleh John Murtough mulai bekerja, terbukti dengan penunjukan seorang Erik ten Hag. Nah, ini adalah hal yang kedua mengapa aku mengatakan MU itu akan menjadi klub yang lebih besar lagi daripada yang sebelumnya lah, kayak gitu minimal. Adalah penunjukan Erik ten Hag kayak gitu. Nah, Erik ten Hag ini bukanlah pelatih yang sembarangan, bukanlah pelatih yang ecek-ecek kalau bisa dibilang, karena dia juga memiliki track record walaupun di Liga Belanda, at least secara permainan dia lebih atraktif daripada semua pelatih-pelatih MU setelah era Sir Alex Ferguson kayak gitu. Nah, ketegasan yang aku suka dari Erik ten Hag adalah ketegasan dia gitu loh. Dia tidak ragu membangku cadangkan pemain, tidak ragu menegur pemain walau itu pemain bintang. Ya, kita masih ingat bagaimana Erik ten Hag di awal-awal musim bahkan sampai akhir musim itu tidak memainkan Harry Maguire secara reguler dan juga tidak memainkan Ronaldo secara reguler gitu loh. Nah, di musim pertamanya Erik ten Hag itu tidak ingin menunjukkan bahwasanya dirinya itu adalah seorang diktator dalam memimpin atau cara memimpinnya itu otoriter. Cuman di musim pertama ini dia masih ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang jeblok di musim sebelumnya, ingin membuktikan kalau mereka itu bisa bermain, mereka bisa bermain gitu loh. Nah, maka dari itu di 2 pertandingan awal MU kan MU dibantai habis-habisan karena Erik ten Hag memasang pemain sebagaimana pemain yang musim lalu itu selalu jadi starter, Harry Maguire, siapa lagi, ini Fred, McTominay, Ronaldo, Sancho dan lain sebagainya, Shaw dan lain sebagainya itu masih tetap bermain kayak gitu. Nah, dia coba dan gagal. Maka dari itu di pertandingan ketiga melawan Liverpool mereka bisa menang dengan dia membangku cadangkan Ronaldo, membangku cadangkan ini siapa? Maguire, membangku cadangkan Shaw, membangku cadangkan Wan-Bissaka dan lain sebagainya gitu loh. Artinya dia juga ingin, itulah sisi dia bahwasanya dia bukan orang yang keras kepala terhadap sistem dia. Dia adalah orang yang apa ya, adaptif terhadap lingkungan dia kayak gitu. Nah, terbukti juga dalam transfer dia tidak buru-buru ingin membeli pemain pada musim lalu ya, based on musim lalu gitu loh. Tidak terburu-buru ingin membeli pemain, selain juga budgetnya juga terbatas kayak gitu, dia juga harus memanfaatkan pemain yang ada kayak gitu. Nah, ketegasan Erik ten Hag itu terlihat ketika Ronaldo itu berulah, artinya dia pergi sebelum pertandingan usai tapi dimaafkan, cuman dilarang tampil 1-2 pertandingan. Namun yang terakhir puncaknya adalah ketika dia meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir dan juga dia melakukan wawancara bersama Piers Morgan yang menjelek-jelekkan, ya kasarnya menjelek-jelekkan MU, menjelek-jelekkan Erik ten Hag, menjelek-jelekkan ya semua hal yang ada di MU, bahkan sampai pegawai-pegawai MU juga kasarnya dijelek-jelekkan dia ya. Erik ten Hag marah dan tersinggung. Maka dari itu Erik ten Hag mengambil keputusan untuk menjual dia atau tidak ingin berpartner lagi lah bersama Ronaldo. Ya, siapa yang menyangka ada pelatih yang berani melakukan itu kepada seorang Ronaldo, yaitu Ronaldo adalah one of the greatest player yang pernah ada di dunia ini bersama Messi dan lain sebagainya gitu loh. Ya, jadi secara permainan dia one of greatest, secara marketing dia one of greatest gitu loh. Karena kalau kau mendatangkan Ronaldo 100 juta jadi datangkan satu hari itu 100 juta itu sudah kembali lagi berdasarkan sponsor yang masuk karena Ronaldo masuk, penjualan jersey dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya tidak ada alasan bahwasanya Ronaldo itu
datang ke klub itu akan menyusahkan. At least secara finansial dia akan membantu kayak gitu loh. Nah, ketegasan seorang Erik ten Hag lainnya adalah berani membekut-cadangkan Harry Maguire. Harry Maguire ini adalah kapten, pemain Inggris, pemain inti timnas Inggris. Dia berani membekut-cadangkan Harry Maguire karena underperform. Karena seingatku, aku nggak ingat kapan terakhir kali Harry Maguire itu di bangku cadangkan sampai beberapa pertandingan gitu loh. Aku nggak ingat kapan terakhir kali. Nah, di era Erik ten Hag malah dia lebih banyak jadi cadangan, bahkan bermain itu 15, 10 atau 5 menit terakhir baru Erik ten Hag mengizinkan Harry Maguire untuk bermain di lapangan kayak gitu. Ini kan sebuah penghinaan bagi Inggris, bagi timnas Inggris, bagi seorang Harry Maguire. Nah, yang nggak kalah tegasnya lagi adalah dia mencopot ban kapten seorang Harry Maguire. Yang lucunya Harry Maguire berlagak sok-sok dia kecewa dan lain sebagainya, berharap empati dari fans. Ya, fansnya nggak peduli kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, yang terakhir itu adalah terkait dengan kebijakan transfer kayak gitu. Ya, kita lihat kebijakan transfer MU sebelum era Erik ten Hag itu amburadul kayak gitu. Artinya mereka hanya membeli pemain untuk menaikkan citra klub, bukan ingin menaikkan prestasi klub gitu. Pemain-pemain yang udah aku sebutkan di awal kayak Pogba, Maguire, Fred, Sancho, Martial, Wan-Bissaka, terus ya banyak, Alex Telles gitu. Pemain-pemain kayak mereka kan pemain-pemain yang kasarnya tidak layak berada di MU. Artinya tidak akan mengangkat MU untuk level yang lebih tinggi lagi. Pemain-pemain yang kusebutkan tadi itu kan datangnya karena media menggadang-gadang, media membesar-besarkan sehingga MU membeli dengan harga yang overpriced. Fred aja 60 juta. Yang tujuannya itu adalah ketika pemain sudah diberitakan media, maka fans akan datang ke toko merchandise, maka akan banyak fans yang membeli jersey dari pemain tersebut. Maka dari itu dalam ya 3 sampai 7 hari, maka uang yang mereka keluarkan untuk membeli pemain tadi itu sudah terganti plus profit kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, di zaman Erik ten Hag ini aku melihat perbedaan kebijakan transfer kayak gitu. Misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, Eriksen datang. Nggak ada gosip di sana sini, Eriksen datang. Here we go. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Malaysia, here we go datang. Oke, nggak ada angin, nggak ada hujan, Martinez, here we go gitu. Ngerti nggak? Nah, coba ini ketika di zaman sebelum Erik ten Hag, pemain itu sudah di markup harganya. Malaysia mungkin tidak segitu harganya. Malaysia mungkin 60 juta diminta sama PSV. Eriksen dia free transfer ya. Terus si Martinez pasti sudah di markup harganya mungkin sampai 90 juta sama Ajax karena sudah diberitakan oleh media. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang senyap gitu. Artinya bergerilya. Artinya tiba-tiba tantangan kontrak. Tiba-tiba here we go dari seorang Fabrizio Romano. Itulah menurutku tim yang dibangun oleh Erik ten Hag dalam membangun kebijakan transfer ini sangat bagus menurutku. Mereka tidak ingin media tahu pergerakan mereka agar pemain itu harganya tidak di markup atau tidak dinaikkan lah kayak gitu. Nah, di musim ini kabarnya sama juga gitu. Walaupun agak sedikit terendus di media tapi tidak seperti musim-musim sebelum Erik ten Hag. Contoh kayak ya nggak ada angin, nggak ada hujan, Mason Mount tiba-tiba dikabarkan ke MU ya sign kontrak walaupun agak mahal sih 60-70 tapi ya wajar karena dia pemain Inggris, ada kebijakan yang namanya home ground kayak gitu. Oke. Terus yang sudah dibeli lagi itu Onana yaitu. Nah, artinya mereka tidak ingin membeli pemain yang bintang-bintang betul agar satu gajinya tidak mahal dan juga egonya tidak besar. Karena dalam proses transisi membangun tim ini dibutuhkan kerjasama bukan hanya pelatih dan juga manajemen. Pemain juga harus memiliki etos kerja yang bagus. Jadi kalau ada ego yang besar ya pasti akan mengganggu proses transisi ini. Nah, yang terakhir itu adalah kabar dari Højlund. Rasmus Højlundnya juga kan tidak segembar-gembor ketika MU ingin beli Sancho, Anthony dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kabarnya smooth aja gitu, tidak yang betul digembar-gemborkan media kayak gitu loh. Nah, yang selanjutnya aku lupa ketegasan Erik ten Hag lainnya adalah menjual legenda.
dari MU ya, bisa dibilang legenda lah, itu David De Gea gitu loh. Siapa orang yang akan menyangka David De Gea itu akan meninggalkan MU, karena ya alasannya simple, karena dia tidak bisa bermain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag kayak gitu, oke? Nah, dosa Erik ten Hag di MU itu cuma satu, kalau aku bilang membeli Anthony 100 juta gitu. Karena setahuku ya, pembelian pemain itu kan ada approve dari manajer ataupun dari pelatih. Ini kalian boleh ini apa namanya? Boleh koreksi lah kalau aku salah ya. Terkait dengan harga, terkait dengan pemain kan itu si pelatih itu kan memiliki otoritas juga gitu. Apalagi di awal musim dia bilang dia yang akan menentukan pembelian dan penjualan pemain. Jadi artinya pembelian Anthony 100 juta itu ada andil dari seorang Erik ten Hag gitu ya. Sebenarnya Anthony nggak buruk, cuman nggak 100 juta. Mungkin ya 40-50 karena MU-nya sudah terdesak karena kalah di 2 pertandingan. Ya Anthony datang kayak gitu ya. 100 juta. Ya mungkin Anthony mungkin musim ini atau musim depan dia akan tune in lagi itu. Dia kan butuh apa ya? Butuh waktu adaptasi lagi. Mungkin adaptasinya itu agak lama gitu. Nah, dari semua pembelian Erik ten Hag yang bisa dibilang flop itu kan cuman Malaysia juga nggak dibilang flop. Ya secara harga ya Anthony yang flop secara harga. Malaysia juga masih sering bermain gitu. Kalau menggantikan Shaw atau Shaw ditarik menjadi back, Malaysia masih sering bermain juga dan kadang bermain bagus, bermain solid kayak gitu. Jadi ya yang flop ya secara harga ya cuman si ini tadi, si Anthony tadi gitu. Selebihnya kayak Martinez, Casemiro, Malaysia, terus dan lain sebagainya itu kan semuanya perform gitu. Nah kita lihat apakah pembelian Mason Mount, Onana dan mungkin Højlund atau siapa deh penyerangnya apakah akan tune in atau flop gitu. Nah kita tunggu aja kabarnya kayak gitu, oke? Terima kasih, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.